Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang pertama, sebutkan hukum mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum mandi ada 5, yaitu 1. Hasil ketika kita nazar mandi sunnah, dan pada 6 keadaan seperti keluar sperma. Yang kedua yaitu sunnah ketika kita mandi 2 hari raya dan mandi Jumat. Yang ketiga yaitu mubah ketika mandi guna menyegarkan badan. Yang keempat yaitu makruh ketika mandinya orang menyelam dalam keadaan berpuasa. Yang kelima yaitu haram dan sah, yaitu mandi ketika air dari gosok. Yang kelima, yang bagian B yaitu haram dan tidak sah, yaitu mandinya orang perempuan yang haid dan diniati beribadah. Sebutkan fardu mandi. Fardu mandi ada 2, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh badan. Jika ada tuntutan mandi wajib dan mandi sunnah, contohnya ketika dia di hari Jumat, di siang hari dia junub, nah, dia mau mandi wajib dan mandi sunnah Jumat bisa. Nah, apakah dia cukup hanya dengan 1 niat untuk keduanya? Tidak cukup, karena harus diniati dua-duanya. Kalau dengan 1 kali mandi, ya, apakah cukup? Cukup. Berarti harus 2 niat dengan 1 atau 2 niat dengan 1 mandi gitu. Terus sebutkan hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal yang mewajibkan mandi ada 6, yaitu 3 dari perempuan, 3 dari perempuan dan 3 lagi dari laki-laki dan perempuan. 3 dari perempuan yaitu haid, nifas dan melahirkan. Yang 3 dari laki-laki dan perempuan yaitu mati, keluar sperma dan berhubungan. Sebutkan syarat-syarat melakukan tayamum. Syarat-syarat melakukan tayamum ada 7. 1. Sengaja menggunakan debu. Yang kedua menggunakan debu. Yang 3 mengusap wajah dan kedua tangan. Yang keempat yaitu sebelum melakukan tayamum istirahat juga terlebih dahulu. Yang kelima yaitu menghilangkan najis di badan. Yang keenam 1 tayamum untuk 1 fardu. Yang ke-7 yaitu Ulang aja. Satu yaitu sengaja menggunakan debu. Yang kedua yaitu menggunakan debu. Yang ketiga mengusap wajah dan kedua tangan. Yang keempat maksudnya waktu sholat. Yang kelima yaitu sebelum melakukan tayamum melakukan istirahat kiblat terlebih dahulu. Yang keenam membersihkan najis di badan. Yang ke-7 yaitu satu tayamum untuk 1 fardu. Untuk menggunakan debu, sebutkan syarat debu yang diperbolehkan untuk tayamum. Saat debu suci mensucikan.
Gimana? Masih dua. Suci, terus suci mensucikan. Murni. Murni. Maksudnya murni? Yang murni tidak tercampuri barang apapun. Terus, tentunya gimana? Memiliki kurban. Oh, bahasa Indonesia aja dalam bahasa Arab. Memiliki apa? Memiliki No? Bukan. Apa bukan? Apa bukan? Ya debu. Maksudnya? Tidak bercampur dengan Itu murni. itu Yang memiliki debu itu maksudnya apa? tipis. Tipis. Sama dong. Yang enggak. Jadi hampir itu bisa nempel kan? Tangan Dan badan. terus sebutkan fardunya tayamum. Fardu tayamum ada 5. 1. Memindah debu dari tempat manapun ke wajah dan kedua tangan, mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku. Tertib niat. Apa yang dimaksud tertib? Tertib yaitu tidak meninggalkan salah satu basuhan. Tertib. Meninggalkan. Apa tertib? Tertib urut berurutan. Ya, betul. Sebutkan hal-hal yang membatalkan wudu. Hal yang membatalkan wudu ada 4, yaitu 1. Barang yang keluar dari 2 jalan kubur dan dubur. Yang kedua yaitu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang ketiga yaitu bilang akal bab tidur dan yang lainnya. Yang keempat yaitu bagaimana kita? Monggo. 1. Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Menyentuh kelamin dengan telapak tangan. Menyentuh kelamin anak Adam dengan telapak tangan. Yang ketiga yaitu keluarnya barang dari 2 jalan yaitu kubur dan dubur. Yang keempat bilang akal sebab tidur dan lainnya. Ada enggak yang akal tetapi tidak dibatalkan wudu? Ada. Sebutkan contohnya atau bagaimana? Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan tidur yang memenuhi syarat, yaitu syaratnya tidur yang tidak membatalkan itu yaitu tidurnya tegak, alasnya keras dan pantatnya menempel di alas. Tidur dalam tidur yang bagaimana? Yang tidak membatalkan wudu. Yang bagaimana tidurnya? Yang tegak. Tegak ini hati ke
yang duduk jangan tegak. Kemudian kalau menyentuh lawan jenis, ada nggak menyentuh lawan jenis tanpa ada penghalang tetapi tidak batal? Ada. Apa? Ada 4, yaitu kuku, rambut, tulang, dan gigi. Kemudian kan yang batalkan yang bukan mahram. Kalau mahram itu membatalkan nggak? Mahram tidak. Contohnya mahram Kawan. 6 lah, 5, 6. Yaitu 1 ibu, yang kedua anak perempuan, yang ketiga saudara perempuan, yang keempat yaitu bibi dari ayah, yang kelima yang bibi dari ayah, yang keenam yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan. Kemudian berapa jumlahnya Pak? 7 ya. 7 kalau dengan keluaran dikali persusuan 14 ditambah lagi 4. 14. Kemudian sunah-sunah memegang kemaluan dengan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan itu yang mana? Ketika bagaimana? Telapak tangan, yang dimaksud telapak tangan itu ketika yang mana? Yang dimaksud telapak tangan. Seumpamanya kamu contohkan telapak tangan yang ketik. Itu ya jawabannya. Ketika di kedua telapak tangan yang ditambahkan yang menempel ini namanya telapak tangan. Kemudian kalau seumpamanya setelah wudhu kamu nggak pakai baju, kemudian setelah itu kamu memegang pakai apa namanya punggungnya tangan ini, batal nggak wudhunya? Betul. Kemudian sunah wudhu. Betul. Asrah. 1 menggunakan siwak, yang kedua bismillah, mengucapkan bismillah, yang ketiga alma, yang keempat adalku, yang kelima duduk, yang keenam mendahulukan yang kanan, yang ketujuh melebihkan basuhan, yang kedelapan mendahulukan yang kiri, mendahulukan yang kanan. Kemudian adalku itu apa? Adalku yaitu menggosok tangan ke bagian wudhu, bagian anggota wudhu. Adalku kan juga untuk jenggot seperti saya ini. Batasan jenggot dikatakan tebal dan tidak tebal itu bagaimana? Jika jenggot tebal, kira-kiranya kita berbincang-bincang sekiranya 1,5 meter tidak kelihatan kulit bawahnya. Yang jenggot tipis ketika kita berbincang-bincang masih kelihatan kulit bawahnya. Jadi punya saya ini masih tipis apa tergolong tebal? Tipis. Sampun. Sebutkan hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal yang mewajibkan mandi ada 6, yaitu 3 dari perempuan dan 3 dari laki-laki dan perempuan. 3 dari perempuan yaitu Sebutkan tata cara wudhu bagi orang yang diperban. tata cara wudhu
bagi orang yang diperban itu ada 5, yaitu 1. Berwudu dan membasuh bagian yang diperban jika mampu. Yang kedua yaitu tayamum untuk mengganti luka. Yang ketiga yaitu membasuh bagian yang sehat. Yang kelima yaitu yang keempat yaitu mengusap perban. Yang kelima menyempurnakan wudu. Sebutkan tata cara mandi bagi orang yang diperban. Tata cara mandi bagi orang yang diperban itu ada 2 cara, yaitu 1 mandi dulu kemudian tayamum, atau tayamum kemudian mandi. Menurut saya yang paling tepat itu yaitu mandi tayamum kemudian mandi. Mengapa begitu? Karena kita tayamum itu kan kotor karena ada debu itu. Kemudian kita mandi jadi bersih. Sebutkan yang wajib dilakukan oleh seseorang yang akan bersuci namun tidak dapat menemukan air maupun tanah. Yaitu dengan sholat dihormati waktu, yaitu tidak boleh baca Al-Quran kecuali surat Al-Fatihah jika hadas besar. Kemudian tidak boleh menjadi imam dan wajib mengodok sholat. Apa sholat dihormatil waktu? Sholat ketika tidak menemukan air dan tanah. Maksudnya itu? Maksudnya Sholat dihormatil waktu itu apa maksudnya? Artinya maksud dari sholat itu loh. Masuk waktu. Sebenarnya sudah bisa ditebak itu. Sudah bisa ditebak itu artinya. Berarti jilid 3 bahasa Arabnya kan? Untuk menghormati waktu. Iya. Yakin? Insyaallah yakin. Bukan kehormatan waktu. Karena itu ke bahasa Arab ke itu. Nggih, sakit. Iki nanti wonten nggih sakit wonten. Iya. Nggih. Sampun sakit ditutup suami yang lain. Sekian dari saya. Bila ada jawaban yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.